Hai sis bro, apa kabar? Pasti sehat kan? Iya kan? Iya dong. Namaku Elsa dan di channel ini kita akan membahas dan mengupas informasi-informasi yang mungkin masih banyak orang belum tahu. Seorang anak berusia 7 tahun bernama Victoria Echu Climby harus merenggang nyawa di tangan anggota keluarganya sendiri. Ia mengalami penyiksaan dan penganiayaan, namun anehnya pekerja sosial yang menangani kasus kekerasan ibu dan anak ini tidak dapat memprosesnya dengan benar. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dialami oleh Victoria Echu Climby sehingga nyawanya ini tidak bisa terselamatkan? Yuk, mari kita bahas. Namun sebelumnya, untuk sis bro yang masih belum subscribe nih, boleh langsung aja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar sis bro menjadi yang pertama tahu informasi menarik lainnya. Victoria Climby merupakan seorang anak perempuan yang lahir pada 2 November 1991 di Abobo, Ivory Coast, sebuah negara di Afrika bagian barat. Ia merupakan anak kelima dari 7 bersaudara pasangan Francis Climby dan ibunya Berthe Amoisi. Suatu hari di bulan Oktober 1998, keluarga mereka kedatangan seorang keluarga jauh yang selama ini tinggal di Perancis. Dialah Mary Therese Kouwao, yang merupakan tante dari Francis, ayah Victoria. Sedikit informasi ya sis bro, keluarga Victoria ini termasuk keluarga miskin sis bro. Jadi Victoria dan saudara-saudaranya tidak mendapat pendidikan yang layak. Nah, si Tante Mary Therese ini bilang nih ke Francis, ayahnya, dan Berthe, ibunya, kalau dia akan sangat senang apabila diizinkan membawa satu dari ketujuh anak mereka supaya dapat diadopsi sehingga bisa mendapat kesempatan memiliki pendidikan yang lebih baik di Perancis. Tante Mary Therese ini juga sebenarnya nggak kaya-kaya banget sis bro. Namun kalau dibandingkan dengan keluarga Francis ya masih lebih mending lah si tante ini, karena Tante Mary Therese juga nggak punya tanggungan kan. Setelah menimbang-nimbang nih dan memilih di antara 7 anak, maka dipilihlah Victoria sebagai anak yang akan diadopsi dan dibawa ke Perancis. Victoria sendiri merupakan anak yang sangat periang sis bro. Ia selalu tersenyum apapun keadaannya. Intinya susah senang dia tuh selalu menunjukkan kalau dirinya tuh bahagia. Jadi nyenengin aja setiap melihat Victoria. Makanya orang-orang pun juga menyukainya. Dan Victoria ini pun bahagia sis bro saat terpilih untuk dibawa ke Perancis. Orang tuanya Victoria pun menerima keputusan itu meskipun sebenarnya mereka hanya beberapa kali aja ketemu dengan Mary Therese ini. Ya iyalah, karena memang jarak yang memisahkan dan juga karena Mary Therese ini hitungannya saudara yang jauh kan. Mulailah nih Mary Therese mengurus segala persiapan keberangkatan Victoria termasuk dokumen-dokumennya. Yang tidak diketahui oleh Francis dan juga Berthe adalah Maria Therese ini sebenarnya berencana mengadopsi seorang anak lain bernama Anna. Namun saat mereka sedang mengurus dokumen, secara tiba-tiba orang tua dari Anna ini berubah pikiran dan nggak jadi menyerahkan putrinya sis bro. Namun sayangnya paspor atas nama Anna telah dibuat dan sudah jadi. Dan saat Victoria terpilih inilah Mary Therese ini mulai deh memalsukan identitas Victoria dan mengatakan bahwa mulai saat itu namanya bukan lagi Victoria namun Anna Kouwao dan ia merupakan anak kandung dari Mary Kouwao. Namanya anak kecil ya ikut aja ya sis bro apa kata Tante Mary itu, dan mulailah ia didandani seperti layaknya Anna yang terdapat di paspor itu. Misalnya nih Anna memiliki rambut panjang, maka Tante Mary akan memasang hair extension ke Victoria. Jadi benar-benar dibuat seolah-olah Anna gitu dan nggak tahu deh pemeriksaan di bandara itu seperti apa. Namun pada bulan November 1998 Victoria lolos bisa sampai di Perancis dengan menggunakan nama Anna Kouwao. Dan tentu saja di sana ia langsung didaftarkan di sebuah sekolah di Paris, Perancis. Pada bulan Desember 1998 atau sebulan setelah tiba di Perancis, Victoria ini mulai deh mendapat peringatan dari sekolahnya sis bro, gara-gara dia sering bolos. Nah kan gimana ceritanya baru sebulan sekolah udah sering bolos. Dan pada bulan Februari 1999 nih sekolah mengeluarkan peringatan lagi untuk Victoria gara-gara Victoria sering ketiduran di kelas di tengah-tengah pelajaran. Guru-guru pun mulai nih menyadari bahwa ada beberapa tanda kekerasan fisik yang dialami Victoria dan langsung melaporkannya kepada yayasan sosial atau kalau di Indonesia itu semacam Komisi Perlindungan Ibu dan Anak seperti itu ya. Jadi tanggal 25 Maret 1999 merupakan hari terakhir Victoria pergi ke sekolah itu dan kepala sekolahnya pun menyadari bahwa saat itu ia telah dicukur gundul dan cukurnya asal sis bro, gundulnya itu ya asal gundul aja dan dia itu menggunakan wig.
Setelah hari itu diketahuilah bahwa Victoria dibawa pergi meninggalkan Perancis dan saat itu Mary Therese berhutang kepada pemerintah Perancis sebanyak 2.000 pound sterling. Dan saat itu Mary Therese dianggap telah menggunakan Victoria Clemenceau sebagai alat saja agar mendapat tunjangan dari pemerintah. Jadi jika seorang ibu tunggal masih memiliki anak yang kecil nih sis bro, maka pemerintah Perancis akan memberikan tunjangan sampai batas waktu tertentu. Misalnya ketika anak itu sudah selesai sekolah atau saat si single parent ini sudah hidup berkecukupan. Dari Paris mereka terbang ke London sis bro dan menetap di Ealing atau London bagian barat. Hari-hari pertama mereka tuh gaya habis sis bro, mereka memesan makanan yang diantar ke kamar mereka gitu dan mereka tinggal di situ lebih dari sebulan. Dan di tanggal 1 Mei 1999 mereka pindah ke Nicol Road, Harlesden, London. Dan sebelumnya nih pada tanggal 25 April mereka ini mengunjungi seorang kerabat ipar jauhnya Tante Mary Therese yang bernama Esther Akah. Esther Akah ini seorang bidan, dia juga seorang konselor dan juga semacam pastor gitu. Saat itu kondisi Victoria sudah lemah pucat sis bro. Dan keesokan harinya di tanggal 26 April 1999 Victoria dan Tante Mary Therese ini mengunjungi Dewan Perlindungan Tunawisma. Yang membantu mereka mengisi aplikasi adalah seorang petugas bernama Julie Winter. Saat itu si Victoria itu masih menggunakan wig sis bro. Dan kepada petugas itu ia menjelaskan bahwa rambut Victoria itu pendek banget, jadi harus memakai wig. Dan alasan itu pun diterima begitu saja oleh sang petugas. Dan juga perbedaan di paspor dan kenyataan juga nggak begitu diperhatikan. Mary Therese pun kesulitan menerima bantuan karena tidak memiliki referensi apapun dan dari siapapun sis bro. Jadi dianggap nggak layak gitu. Kan nggak ada tempat tinggal, nggak ada pekerjaan, jadi pemerintah itu ragu untuk membantu mereka karena memang tidak ada penjaminnya. Demi mengurus segala legalnya formulir mereka, Mary Therese itu sampai bolak-balik ke kantor layanan ini sebanyak 18 kali sejak April sampai Juli 1999. Dan Victoria tentu saja hampir selalu diajak. Sebenarnya petugas sosial di sana itu sudah aware, udah sadar, udah curiga dengan kondisi Victoria yang kayak gembel dan gak terawat. Namun para pekerja sosial ini hanya melihat aja tanpa melakukan apapun, bahkan mengira bahwa itu adalah usahanya Mary Therese agar pekerja sosial di sana merasa kasihan kepada mereka. Lalu kemudian lunak dan memberikan bantuan kepada mereka. Hingga akhirnya Tante Mary ini mendapat pekerjaan di sebuah rumah sakit dan sayangnya meskipun sudah mendapat pekerjaan, Mary Therese itu tidak langsung mendaftarkan Victoria ke sekolah manapun sis bro. Jadi sudah lupa dia dengan janjinya kepada orang tua Victoria jika ia ingin memberikan pendidikan yang layak untuk Victoria. Pada bulan Juni 1999, Victoria mulai dititipkan ke seorang pengasuh anak bernama Cameron. Cameron tuh sempat menanyakan apa yang terjadi di tubuh Victoria karena ditemukan sejumlah bekas luka dan luka-luka baru. Cameron started to notice things about Victoria's condition. Cuts on Victoria's fingers. We asked Mary why she's got cuts on her fingers and she said, oh, she finds the razor blades and she just sits there and she just cuts herself. Saat itu Mary Therese berkata bahwa si Victoria tuh suka mainan gunting dan pisau, jadi ia sering deh nggak sengaja melukai dirinya sendiri. Dan di tanggal 14 Juni, Mary Therese dan Victoria nggak sengaja nih ketemu Esther Akah di jalan. Dan Esther ini mulai mengingat luka apa aja yang dimiliki oleh Victoria, seperti luka baru di pipinya, yang menurut Tante Mary itu karena jatuh dari tangga di rumahnya. 3 hari kemudian, Tante Esther ini mengunjungi tempat tinggal Mary dan melihat kondisi di sana itu sangat berbeda, tidak ada tangga di rumah itu. Esther Akah pun mulai curiga nih sis bro dan menelpon dinas layanan sosial di Brent dan menceritakan kondisi Victoria. Petugas yang menangani kasus ini bernama Samantha Han dan ia langsung aja tuh mengirimkan fax ke cabang layanan sosial yang dekat dengan lokasi rumahnya Tante Mary Therese. Namun sayangnya surat rujukan itu tidak diproses lebih lanjut sis bro. Beberapa hari kemudian atau di tanggal 21 Juni, Esther Akah ini nelpon balik nih ke layanan sosial untuk memastikan apakah sudah dicek karena ia sangat khawatir dengan kondisi Victoria. Dan apa yang dikatakan petugas itu sis bro, ia mengatakan seperti ini, oh itu mungkin sudah diproses. Namun lagi-lagi hanya berhenti sampai di situ tanpa ada upaya untuk mengecek ulang. Just info ya sis bro, saat diselidiki di Dinas Layanan Sosial di awal bulan Juli 99, diketahui bahwa memang tidak ada tindakan dari yang berwenang. Bahkan mereka tuh saling lempar tanggung jawab. Yang satu bilang sudah dikirim surat rujukan lah, yang satu lagi bilang nggak menerima surat rujukan lah, yang satu lagi bilang nggak sengaja terlewat lah. Padahal 1 hari aja sangat berharga untuk keselamatan Victoria.
Di bulan Juni, Tante Mary Therese ini berkenalan dengan seorang pria bernama Carl Manning dan akhirnya mereka pacaran. Dan tentu aja Mary Therese akhirnya pindah ke apartemen kekasihnya itu dan membawa serta Victoria bersamanya. Carl Manning ini merupakan seorang supir bus dan memang hidupnya ya biasa-biasa aja sis bro. Ia tinggal di apartemen dengan satu kamar tidur, satu kamar mandi, dapur yang sangat sempit dan juga ruang tamu yang sangat sempit juga. Saat itulah Victoria juga mengalami kekerasan yang lebih buruk dari sebelumnya. Di bulan Juli tahun 99 setelah adanya penyelidikan di kantor layanan sosial tadi sis bro, barulah ada petugas yang diperintahkan mengunjungi rumah Mary Therese, namun semuanya sudah terlambat tentu saja. Petugas yang bernama Lori Hobbs dan Monica Bridgman menemukan bahwa rumah itu sudah kosong dan memang pada saat itu Tante Mary Therese kan sudah pindah ke rumah kekasihnya. Sayangnya sis bro, kedua petugas ini tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ya udah tuh, dibiarin aja tuh. Mereka nggak ketemu siapapun dan nggak dicari kemana pindahnya Mary Therese. Bahkan disebutkan mereka tidak melakukan penyelidikan latar belakang keluarga ini sis bro. Dan dalam laporannya mereka hanya menuliskan bahwa keluarga ini sudah pindah dan tidak ada orang di rumah. Emosi ya sis bro, kok bisa deh gemes. Nah suatu hari nih sis bro, Carl Manning tuh mengatakan kalau dia tuh benci sama Victoria dan tidak menginginkan berada satu rumah dengannya. Segeralah tuh Tante Mary Therese membungkus semua baju dan barang Victoria lalu membawanya ke rumah Cameron. Cameron tuh yang dititipin anak sama Tante Mary Therese selama ia bekerja di rumah sakit tadi sis bro. Namun tentu aja Cameron gak mau menampungnya karena memang lah dia siapa kok tiba-tiba nitipin anak. Namun malam itu Cameron mempersilahkan Victoria menginap satu malam karena memang kondisinya sudah malam banget saat itu sis bro. Malam itu Cameron dan kedua anaknya Patrick dan juga Avril mengamati luka-luka di tubuh Victoria termasuk luka bakar di wajahnya dan memar di mata kanannya yang seperti bekas ditonjok. Keesokan harinya, Avril membawa Victoria ke UGD di Rumah Sakit Central Middlesex Hospital dan ia tuh diperiksa oleh dokter bernama Rhys Bannon dan dinyatakan bahwa itu adalah luka-luka akibat ketidaksengajaan. Tante Mary Therese pun ditanyai oleh dokter luka-luka itu kenapa dan tentu saja ia mengatakan kalau Victoria tuh sebenarnya terkena sakit kudis yang sangat parah dan luka-luka itu terjadi akibat ia menggaruk luka itu akhirnya semakin parah sis bro. Anehnya, seorang dokter dengan tegas langsung mengatakan, ya anak ini terkena kudis. Dokter itu bernama Ruby Swartz. Setelah itu Victoria beberapa kali masuk rumah sakit akibat parahnya luka-luka di tubuhnya itu. Seorang pekerja dari layanan sosial juga beberapa kali mewawancarai Mary Therese, namun ia selalu mengatakan kalau luka-luka itu terjadi akibat kudisnya yang sangat parah. Bahkan Victoria dengan sengaja memasukkan kepalanya sendiri ke dalam panci berisi air panas akibat rasa gatal itu. Namun sayangnya pekerja sosial itu nggak pernah secara langsung bicara dengan Victoria. Jadi mereka hanya mendengar keterangan dari satu pihak aja, yaitu dari Tante Mary Therese. Para suster di sana pun sebenarnya udah curiga nih dengan hubungan Mary Therese dan juga Victoria sis bro. Victoria kan anaknya ceria banget nih. Ia suka menyanyi dan menari dengan para suster di rumah sakit meskipun saat itu ia sedang dirawat. Namun saat Mary Therese itu datang, tiba-tiba saja Victoria itu nggak banyak bicara. Wajahnya juga menunjukkan wajah ketakutan sampai ia tuh ngompol saking takutnya itu. Seorang suster mengatakan bahwa hubungan mereka tuh lebih seperti majikan dan bawahan ketimbang ibu dan anak. Meskipun curiga, para suster tidak melakukan apa-apa. Setelah itu Mary Therese menjauhkan Victoria dari rumah sakit karena dia takut ketahuan sis bro. Ia pun mulai deh membawa Victoria ke gereja dengan mengatakan bahwa Victoria itu kerasukan setan dan saat ia dirasuki, maka ia akan melukai dirinya sendiri. Ia meminta para pendeta untuk mendoakannya dan mengeluarkan setan-setan dari tubuh Victoria. Ia berpindah dari satu ke gereja yang lain, dari satu pendeta ke pendeta yang lain. Nggak jelas motifnya apa, yang pasti ia tidak ingin orang lain mengetahui kalau ia telah melakukan penyiksaan kepada Victoria. Selama waktu itu, Victoria tetap tinggal dengan Carl Manning, namun sayangnya ia nggak diizinkan tidur di tempat yang layak, melainkan di kamar mandi sis bro. Hanya beralaskan lantai dan tempat sampah sebagai bantalnya. Bahkan Carl Manning juga mengikat tangan Victoria sehingga kalau mau makan pun ia harus menggunakan mulutnya langsung. Ya sama seperti anjing lagi makan gitu sis bro. Bener-bener keterlaluan sis bro. Hingga pada 1 November 99 akhirnya Mary Therese ini membawa Victoria ke Dinas Layanan Sosial untuk melaporkan bahwa Carl Manning kekasihnya
telah melecehkan Victoria secara seksual. Namun setelah lapor nih, anehnya ia kembali mencabut laporan itu keesokan harinya. Petugas sosial pun mencoba menghubungi Mary Therese beberapa kali, namun seperti sebelumnya Mary Therese itu tidak pernah menanggapi dan akhirnya kasus itu benar-benar ditutup pada 18 Februari. Ya, pada 24 Februari tahun 2000, Victoria tidak sadarkan diri bro. Saat itu Mary Therese itu membawanya ke sebuah gereja untuk melakukan ritual pengusiran setan. Namun sang pendeta menyuruhnya untuk membawa Victoria ke rumah sakit. Menggunakan taksi, akhirnya Victoria dibawa ke North Middlesex Hospital. Namun kondisi Victoria saat itu sangat menyedihkan bro. Selain nggak sadarkan diri, ia juga mengalami hipotermia dan kegagalan organ, juga kekurangan gizi. Ia terus saja tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia keesokan harinya. Diketahui Victoria memiliki 128 bekas luka di tubuhnya. Ia telah disulut rokok, tangannya diikat dalam waktu yang sangat lama, dipukul menggunakan palu, kabel, dan rantai sepeda. Sadis banget ya bro. Selama tinggal di Perancis dan London itu, Mary Therese sempat menyurati keluarga Victoria di Abobo dan mengatakan semua baik-baik saja dan kebohongan-kebohongan lainnya. Mary Therese akhirnya ditangkap tepat di hari Victoria meninggal dan Carl Manning ditangkap keesokan harinya. Namun sayangnya saat ia ditangkap ditemukan cairan pemutih yang ia gunakan untuk menghilangkan barang bukti seperti sisa-sisa darah bro. Meskipun demikian, kepolisian tetap berhasil mengumpulkan sejumlah sisa bukti yang terlewat dihilangkan oleh Carl Manning. Carl Manning ini cukup kooperatif saat ditanya-tanya oleh kepolisian. Ia menceritakan bagaimana ia memperlakukan Victoria dan dengan apa ia menyiksanya. Bahkan ia mengatakan bahwa Victoria ini anak setan bro, dan ia tidak pernah mengeluh kesakitan seberapa parah pun Carl memukulnya. Namun berbeda dengan Carl, Tante Mary Therese ini menyangkal semua tuduhan bro. Ia selalu mengatakan bahwa ia tidak pernah menyiksa Victoria dan berpendirian bahwa luka di tubuh Victoria itu karena kudis dan ia melukai dirinya sendiri. Meskipun pada akhirnya pengadilan tetap menyatakan Mary Therese dan Carl Manning bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan tentang keterlibatan para dokter hingga petugas pelayanan sosial tetap diselidikin ya bro. Bagaimanapun juga mereka tuh dianggap kurang aware dan lalai dengan keadaan Victoria sehingga menyebabkan seorang anak kehilangan nyawanya. Itu tadi kisah Victoria Cleanby bro. Pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari tragedi ini? Menurutku sih ya, kalau kita menemui sesuatu yang mencurigakan dan nggak benar pada posisinya dan seseorang juga diperlakukan buruk, segera aja deh lapor ke pihak berwajib bro, agar kejadian Victoria ini nggak terjadi lagi. Terima kasih untuk bro yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa.